Di lereng Gunung Sumbing, di sebuah desa kecil yang diselimuti kabut pagi, hiduplah seorang petani tua bernama Ngwah Wiryo. Umurnya telah melampaui 70 tahun, namun tangannya masih kuat mencangkul, dan semangatnya tak pernah padam untuk menggarap sawah warisan leluhurnya. Ia hidup sendirian setelah istrinya meninggal 15 tahun lalu. Anak-anaknya telah lama merantau dan jarang pulang. Setiap pagi, ia berjalan ke sawah dengan membawa cangkul dan bekal nasi jagung, menjalani hidup sederhana yang penuh ketenangan. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung renda dan langit begitu jernih, Ngwah Wiryo berjalan pulang dari ladang lebih larut dari biasanya. Hujan rintik sempat turun, membuat tanah becek dan licin. Saat melewati pinggiran hutan bambu yang jarang dilalui orang, ia mendengar suara aneh seperti derap kaki binatang besar. Tetapi iramanya terlalu halus untuk seekor kijang biasa. Tiba-tiba dari balik semak, muncullah seekor kijang berwarna emas. Bulu-bulunya bersinar seperti disiram cahaya matahari, meski langit telah gelap. Mata kijang itu berwarna hijau zamrud, tajam namun teduh. Ngwah Wiryo berdiri terpaku. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Lalu, terjadi sesuatu yang tak masuk akal. Kijang itu berbicara. Suaranya dalam, halus, dan menggema di benak Ngwah Wiryo, bukan melalui telinga. Aku sudah lama mengamatimu, Ngwah Wiryo, kau manusia terakhir yang masih menjaga tanah ini dengan cinta. Aku siluman kijang emas, penjaga hutan ini sejak zaman kerajaan. Aku datang dengan satu tawaran. Ngwah Wiryo menggigit bibirnya, memastikan ia tidak sedang bermimpi. Kehidupan abadi. Kau akan tetap seperti sekarang, tidak menua, tidak sakit. Tapi sebagai gantinya, kau harus menemaniku, menjadi pasanganku. Hidup bersamaku dalam wujud, bukan manusia sepenuhnya. Kijang itu melangkah maju, dan perlahan bentuknya mulai berubah. Tubuhnya menjulang, berubah menjadi sosok wanita setengah kijang, dengan tanduk kecil di kening dan telapak kaki menyerupai hewan. Namun wajahnya memesona dan penuh wibawa. Ngwah Wiryo tak menjawab segera. Hatinya bergolak. Ia telah menjalani hidup sebagai manusia sepenuhnya, dengan suka duka, kehilangan, dan kesendirian. Tawaran itu menggoda, namun juga mengusik sisi kemanusiaannya yang paling dalam. Kalau aku menolak, apa yang akan terjadi? Tanyanya pelan. Siluman itu menatapnya tanpa berkedip. Kau akan tetap hidup seperti biasa, menua dan mati dalam waktu yang tidak lama lagi. Tapi tanah ini akan kehilangan penjaganya, dan aku akan kembali tidur selama 1000 tahun sendiri. Suasana senyap, angin berhenti berhembus, kabut menggantung seperti tirai yang menunggu untuk dibuka. Ngwah Wiryo menunduk, dan dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh, bukan rasa takut, tapi keraguan yang perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Cerita ini belum berakhir. Malam itu menjadi awal dari rangkaian kejadian yang akan mengubah hidup Ngwah Wiryo selamanya. Ngwah Wiryo menatap tanah basah di bawah kakinya, mendengarkan detak jantungnya sendiri yang terasa lebih keras daripada biasanya. Usianya yang senia seharusnya membuat keputusan ini mudah, tapi nyatanya justru lebih berat. Aku tidak tahu harus berkata apa, katanya. Suaranya serak. Siluman kijang emas tidak mendesaknya. Ia hanya berdiri di sana, seperti memahami bahwa waktu adalah satu-satunya kunci yang bisa membuka pintu hati manusia. Beberapa menit berlalu, lalu Ngwah Wiryo berkata lirih, kalau aku menerima, apakah aku masih bisa berjalan di sawahku, menyentuh tanah, melihat pagi di lereng gunung ini? Ya, jawab siluman itu, suaranya tetap tenang. Kau tidak akan kehilangan duniamu, tapi kau akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Waktu tidak akan lagi menjadi batasmu. Ngwah Wiryo memejamkan mata, mengingat wajah istrinya, aroma tanah basah, dan suara burung yang selalu membangunkannya tiap pagi. Lalu ia melihat ke mata sang siluman. Kalau begitu, aku terima. Angin seketika berhembus kencang. Daun-daun berputar di sekeliling mereka. Siluman kijang emas melangkah maju dan menyentuhkan telapak tangannya ke dada Ngwah Wiryo. Tubuhnya seketika hangat, lalu panas seperti api membakar dari dalam, namun tidak menyakitkan. Lebih seperti hangatnya sinar mentari yang menyelinap ke dalam tulang. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Ia bisa mendengar detak jantung burung di pepohonan, merasakan getaran akar tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Tubuhnya tidak lagi rentah. Ia masih tua, tetapi bukan tua seperti manusia, tua seperti pohon beringin yang kokoh dan abadi.
Ia melihat tangannya yang kini berurat namun kuat, kulitnya bersih, dan di punggungnya terasa sesuatu yang baru tanda berbentuk daun emas. Siluman itu tersenyum. Sekarang kau adalah penjaga, pasanganku, kita akan melindungi tempat ini bersama. Dan sejak malam itu, Mbah Wiryo tak pernah terlihat lagi sebagai manusia oleh warga desa. Tapi pagi-pagi tertentu, saat kabut menggantung dan embun belum mengering, ada yang melihat siluet pria tua berjalan bersama seekor kijang emas di tepian sawah. Dian mengawasi. Namun cerita ini belum berakhir. Di tahun-tahun berikutnya, ketika pembangunan mulai merambah desa itu dan hutan mulai ditebangi, kehadiran Mbah Wiryo sebagai penjaga akan diuji. Karena tidak semua manusia datang membawa cangkul, ada yang membawa gergaji, keserakahan, dan pelupa terhadap janji pada alam. Tahun demi tahun berlalu. Desa kecil di lereng Gunung Sumbing perlahan berubah. Jalan aspal membelah ladang. Bangunan beton berdiri menggantikan rumah kayu. Dan anak-anak muda lebih sering memandang layar ponsel ketimbang langit pagi. Para pendatang datang dengan uang dan janji-janji pembangunan, resort, villa, dan jalan baru yang akan menembus hutan bambu tempat Mbah Wiryo dahulu pertama kali bertemu siluman kijang emas. Hutan itu mulai ditebangi. Bunyi mesin gergaji menggantikan suara burung. Kabut yang dulu lembut, kini bercampur debu. Namun pada suatu malam yang gelap, ketika alat-alat berat mulai diparkir di tepi hutan, terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Langit mendadak bergemuruh meski tak ada awan. Angin besar berputar dari arah barat, menumbangkan tenda-tenda pekerja. Para warga melihat cahaya keemasan membentuk siluet dua sosok di pinggir hutan. Seekor kijang besar dan seorang pria tua dengan mata yang bersinar lembut namun tegas. Tanah berguncang. Pohon-pohon yang telah ditebang tumbuh kembali dalam semalam. Lebih tinggi dan lebih rimbun. Alat berat berkarat seolah telah ditinggalkan bertahun-tahun. Para pekerja mengaku melihat bayangan yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Sejak malam itu, tak ada yang berani mendekati hutan tersebut. Pemerintah daerah akhirnya menetapkan area itu sebagai zona konservasi. Mereka tak tahu persis mengapa, tapi kabar tentang hutan keramat menyebar luas. Sementara itu, di dalam hutan yang lebat, Mbah Wiryo duduk di sebuah batu besar, memandang matahari terbit bersama siluman kijang emas di sampingnya. Semua berubah, ya, gumamnya. Tapi tak semuanya harus hilang, jawab sang siluman. Mereka diam. Angin membawa aroma tanah basar dan suara dedaunan yang bersenandung perlahan. Tak ada yang abadi di dunia manusia, kecuali kenangan dan mereka yang menjaga. Dan begitulah kisah Mbah Wiryo petani yang menjadi abadi, tidak untuk kekuasaan atau kemegahan, tapi untuk cinta dan kesetiaan pada tanah yang telah membesarkannya berakhir dalam keheningan yang abadi. Namun di antara bisik daun dan desir angin gunung, mereka yang peka masih bisa mendengar suara langkahnya, menjaga selalu.